Bun, maafin kalau misalnya Carel belum kasih yang terbaik buat Bunda. Iya, apa Nduk? Karelia, sudah cantik loh. Ini mirip-mirip Dewi Persik yo. Ya gak sih kecil-kecilnya. Mungil-mungil, ada yang pernah ngomong gitu gak ke kamu? Pernah sih. Bener kan? Iya ya. Kamu Aku suka manggung gitu? Iya, Suka tapi bilang barusan gini, sih. mirip Dewi Persik gitu. Beneran? Iya, tapi aku bilang cantik kan Dewi Persik lah, aku bilang gitu. Ya, iya lagi. Enggak, sama-sama cantik kalau sama-sama perempuan toh. Sini nih, deketan dong, deketan. Udah berapa lama menjadi penyanyi? Kalau barusan manggung barusan 3 tahun. Baru 3 tahun. Iya, barusan 3 tahun. Sebelumnya? Belum, cuma Belum. nyanyi-nyanyi biasa gitu. Oh, tapi pas belum manggung. manggung 3 tahun ini. Apa yang Iya. membuat kamu memutuskan untuk manggung aja? Ya buat bantu orang tua. Emang orang tua kenapa? Orang tua jualan, dagang. Jualan, dagang apa? Jualan mie ayam. Mie ayam. Udah lama mereka jualannya? Udah lama. Berapa lama? Dari SMP. Oh, udah lama banget. Ya, Nah, tapi kenapa kamu 3 tahun ini memutuskan untuk membantu? Kenapa jualannya agak merosot? iya, Oh, gak merosot. kenapa? Alasannya kenapa bisa sampai merosot gitu? Karena sekarang kan Bapak jualannya pindah dari lokasi kedua. Kalau lokasi pertama kan agak lumayan. Rame. Iya. Terus pindah ke lokasi kedua ini agak sepi. Oh, emang kadang-kadang beda lokasi. Padahal enaknya sama-sama enak ya? Iya, karena ya di lokasi pertama ada yang gak suka sama jualannya Bapak. Ya, suka gitu persaingan Iya, jualan tuh gitu ya. iya, Mudah-mudahan rezekinya tetap balik lagi ya. iya, amin. Oke. Jadi kamu datang sini tuh untuk apa? Buat bantu orang tua. Ya, untuk Usaha biar gak capek-capek lagi jualannya. maksudnya sekarang jualannya emang keliling. Ya enggak, cuman kasihan kalau misalnya kan tempatnya itu kan kayak hujan-hujanan gitu loh. Heeh. Kalau lokasi pertama kan enggak. Kalau yang lokasi kedua agak hujan-hujanan tempatnya. Nah, sekarang kamu pengennya kalau dapat rezeki buat buat usaha, bikin warung atau tempat jualannya dibagusin atau gimana? buat buka warung. Di rumah. Iya, biar orang tua istirahat gitu. Oh, jadi biar nggak jualan mie ayam lagi. Iya, Jualannya mau rencana apa? kayak beras, kayak minyak gitu. Sembako. Iya, sembako, iya. Gitu toh. Iya. Itu tujuan utamanya. Iya, Datang bareng ibu tadi ya? sama Bunda. Mana bundanya mana? Berdiri bunda. Masih muda bundanya? Iya. Kamu anak pertama ya? Iya, anak pertama. Makanya jadi tulang punggung ya? Iya. Adik-adik ada berapa? Adik satu, dua Satu. bersaudara. Oke. Bun, Ya, jualan mie ayam ya? iya. Kenapa yang pertama laku, yang kedua lokasinya jadi nggak laku betul? Iya, pindah lokasi kayak agak berkurang yang beli. Dulu berapa penghasilannya kalau boleh tahu? Sehari bisa dapat berapa dulu? Dulu berapa ya? Pokoknya 10 kilo kalau Ya di satu hari kilonya 10 ya. kilo. Iya, Kalau sekarang? cuma 3 kilo. Waduh, berarti cuma sepertiganya aja ya? Iya, Dan itu ngefek ke perekonomian keluarga jadinya. iya, Jadi mie ayam tuh bapak dan ibu sama-sama iya, dari dulu. iya. Aduh, mudah-mudahan kalau misalnya ini niat anaknya Karelia katanya mau bikin warung, ibu siap. Insya Allah siap. Ada tempatnya di rumah. Ya di rumah. Mudah-mudahan rezeki bisa dengan cara apapun ya Bu ya. Ya, amin. Oke. Ini udah Karelia. 1 jutanya boleh saya pegang dulu. Mudah-mudahan mencukupi modalnya ya. Rencana mau modal berapa? Kalau itu belum tahu. Tapi kira-kira sing penting mbok pikir ini modalnya piro kira-kira? 10 juta lah. 10 juta. Iya, biar bebas melakukan apapun ya. Dari Malang toh? Iya. Makanya ngertinya orang Jawa kayaknya. Iya, sing mbok pikir iku kira-kira biayane piro ngono. Heeh. Itu 10. Iya. Oke. Mudah-mudahan dapat. Bahkan hari ini tidak hanya 10, bahkan bisa mendapatkan 17.500.000 rupiah jika memilih roda rezeki. Langsung saja mungkin kamu bisa memilih. Coba Sebagus ini loh, kenapa gak ambil dadakan aja sih? Karelia, tepuk tangan dong buat Karelia, keren banget tahu. Pede gitu dong. Ih, ini kenapa bisa beda banget antara tadi pas dia lagi ngomong sama dia lagi nyanyi? Coba.
Begitu dia nyanyi pedenya langsung keluar. Itu langsung dia. kayak auranya dia kayak kebuka semuanya. Itu dia. Makanya kadang-kadang harus dipecut dulu tuh baru Iya keluar. deh. Ih, dari tadi kamu seperti itu. Bagus banget ya. Iya, Kita pede. makeover dulu yuk, makeover dulu. Udah selesai. Mamanya mana? Bunda mana bunda? Sini bun. Halo bunda. Ya, Apa halo. kabar? Silakan. Ini mah kayak adik kakak sama bundanya. Bun, Ya, hebat loh anaknya loh. Tadi kayaknya awal tuh deg-degan kali ya. iya. Pas sekarang udah lepas bagus gitu. Keren. Makasih. Katanya usaha buat bunda Iya, katanya. Katanya ngeliat bunda sama ayahnya ya. iya. Iya benar. Usaha sempat maju soalnya. Jadi berasa banget ketika surut seperti Iya, sekarang ya. Iya. Mau ngomong apa ke bundanya? Bun, maafin kalau misalnya Carel belum kasih yang terbaik buat bunda. Iya. Apa lu? Tapi Carel bakal berusaha buat yang terbaik buat bunda. Ya, amin. Iya. Saya nggak tahu kalau dia ikutan gini, nggak tahu. Oh iya, Iya, nggak tahu. tiba-tiba diajak aja Dia gitu. tiba mau tidur, mau sahur, terus dia ngomong kalau besok ke Jakarta gitu. Begitu. Iya. Jadi proses daftarnya gitu Nggak nggak tahu, ngomong. nggak tahu. Pas udah dipanggil baru Iya. ke Jakarta Iya. temenin gitu. Iya. Emang bunda suka berkeluh kesah ke Karelia tentang usaha yang jadi sulit itu? Ya enggak sih, dengan sendirinya lihat itu kan. Lihat sendiri juga Iya. ya? Iya. Soalnya mulai dari dulu kan kalau pas nggak nyanyi pas nggak kuliah itu kan bantuin bapaknya jualan. Heh. Ikut bantuin jualan. Sebutin deh nama jalan tempat jualannya kali aja. Walaupun sembako lagi disiapin. Itu juga mudah-mudahan laku keras. Di daerah mana? Di Jalan Sigura-gura. Jalan Sigura-gura. Sigura-gura. Iya. Tuh orang Malang ya. Nih lebaran tuh. Kunjungi, beli, borong. Ada mie ayam apa namanya? Mie ITN. Mie ayam Iya, ITN. namanya. Inten. ITN. ITN. Tempat Iya. kampus ITN. Tuh, Malang. oh di depan kampus ITN. Iya. Tuh mie ayam ITN tuh. Di situ borong semuanya ya. Iya. Mudah-mudahan udah diumumin gini jadi rezekinya ngalir lagi. Amin, makasih. Iya. Ya. Lagian jualan kata suka ngiri-ngirian gitu katanya ternyata ya. Ya wis. Kenapa? Dan ada Saingan usaha. Tapi tahu nggak? Dulu kompetisi pertama aku pada saat aku mau memulai di dunia musik, aku sama kayak Carel juga nggak bilang sama mama. oh gitu. Iya, jadi taunya pokoknya pagi-paginya aku cuma bilang sama mama, ayo ikut aku, nonton aku karena aku mau kompetisi. Itu kompetisi pertama aku. Hah? Iya, Ikut mama. ikut mama dan mama kaget banget. Pasti juga, bunda juga pasti kaget banget pada saat datang dan ternyata melihat, wah mau datang dan mengikuti kompetisi sebesar ini, semewah ini. Dulu kenapa seserius melakukan itu? Maksudnya kejutan itu buat ibu kenapa? Dulu karena sebenarnya ada ingin pembuktian karena dulu tuh aku kepengen banget nunjukin sama mama bahwa aku bisa di dunia musik, aku bisa di dunia entertainment, aku bisa menjadi orang panggung seperti beliau Ya, gitu. Dan Jadi betapa bahagianya beliau dong. ya alhamdulillah masya Allah karena waktu itu alhamdulillah aku dapat juara walaupun juaranya juara 2. Dulu apa sih? Dulu ada salah satu radio, pokoknya ini sebuah kompetisi bakat yang lumayan ngetop lah di kalangan kita. Sebuah radio yang selalu bikin setiap bulan, Tenda Mangkal namanya. Oke. Ya, jadi ini kompetisi ini dan pada saat itu aku nge-rap. Jadi aku bawa teman-teman aku buat ikut manggung sama aku bareng-bareng. Dan aku masih inget banget mamaku tuh di penonton kaget ngelihat yang aku lakukan di atas panggung. Sampai yang dia, begitu aku turun dia cuma bilang, oh jadi ini alasan kamu ngajak mama ke sini supaya mama bisa lihat penampilan kamu hari ini seperti Ih, keren banget. gitu ya. Mudah-mudahan kamu juga bisa memberikan yang terbaik hari ini. Amin, amin. Kamu sudah menampilkan yang terbaik tadi dan Amin. insya Allah kamu bisa mempersembahkan hasil yang membahagiakan dan Amin. membahagiakan dan Betul. membanggakan untuk Bunda. Dan tadi mengenai hasilnya lihat nanti. Tapi Ya. setidaknya usahanya tadi udah maksimal ya. Sudah Nggak maksimal. nanggung-nanggung loh, keren. Tapi berbicara mengenai usaha, Mbak Inul kan pengusaha juga ya. Ya. Emang persaingan tuh selalu ada ya? Di mana aja, bukan dalam dunia bisnis, tapi di dunia nyanyi memang lebih kenceng. Jadi apalagi penyanyi dangdut ya, gesek-gesekan tuh saya udah
banyak sekali pengalaman. Pengalaman yang paling gak enak pun udah pernah aku alami. Itu. Jadi kalau menurut aku, kalau kita udah punya niat, tekad yang bulat, anggap persaingan itu sebagai persaingan yang sehat. Supaya kita lebih maju dari orang-orang yang sirik sama kita. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau orang sirik itu artinya orang yang ada di belakang kita. Dan artinya biasalah kalau orang sirik itu kan di belakang kita ya. Makanya kita yang ada di depan itu. Iya. Jangan- Orang yang ngomongin di belakang kita berarti dari belakang kita. Dari di belakang depan. kita. Benar. Jadi kalau menurut saya ketika kita sudah ada di depan jangan lihat ke belakang. Kita boleh lihat ke belakang ketika kita melihat masa lalu supaya kita tetap semangat untuk menghadapi masa depan. Menurut saya seperti itu Kak. Oke. Jadi bisnis itu memang kejam. Bisnis apapun itu. Tapi yang jelas kalau kita punya passion, kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, terus melangkah maju. Jangan pernah menyerah. Ya. Tetap semangat. Kayak bisnis makanan kalau enak mah dimanapun juga dikejar sama orang ya. Tidak ada pernah kata berhenti untuk berjuang. Ya. Yang namanya hidup pasti ada sebuah tantangan. Tantangan demi tantangan hadapi saja. Mudah-mudahan tantangan malam hari ini pun membawa keberkahan untuk keluarga tercinta di Malang. Amin, ya. amin ya. Makasih. Tuan Takur, peserta pertama kita dari Malang. Seorang anak ingin membahagiakan orang tuanya, ingin mempersembahkan tempat usaha baru katanya. Apakah masih ada THR untuknya? Ya, sebelum saya berikan THR, saya setuju dengan para juri tadi bahwa dia tampil sangat luar biasa percaya diri pada malam hari ini. Saya suka improvisasinya bagus sekali tadi. Dan dia membuktikan bahwa dia bisa bernyanyi. Karelia tetap semangat. Semoga rezeki dari saya bisa membantu keinginan kamu untuk membuka usaha di rumah. Amin. Saya berikan THR buat kamu 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hei Karelia dapat 5 juta senang, happy. Happy, bengong, bingung, bener-bener. Iya. Bilang apa ke Tuan Takur? Terima kasih Tuan Takur. Iya, udah. Terima kasih Tuan Takur. Semoga berkah. Bahagia gak sih? Bahagia. Oh iya. Bingung. Ya udah ya. Linglung. Lucu banget sih dia. Ya udah kalau gitu. Yuk duduk takut jatuh. Duduk. Ya udah, tampaknya kebingungan peserta pertama. Bagaimana dengan perjuangan peserta kedua? Sesaat lagi tetap di sini di DMD Dangdut Mendadakan Bagong Rezeki. Babysitter. Tadi baby? Sister. Selviana, emang beneran kamu pengen jadi biduan sini?